Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak BM Purwanto MBA PhD selaku dosen pembimbing yang saya hormati, para dosen penguji, perkenankan saya Aji Tri Yudianto pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Strategi PT Jasa Kerja Laras dalam melakukan ekspansi pasar. Oke, yang pertama dimulai dari latar belakang, yaitu semakin bertumbuhnya populasi atau pertama populasi yang ditujukan oleh data BPS membuat kebutuhan akan tempat tinggal juga ikut meningkat. Hal ini juga terjadi di Provinsi DIY, di mana Provinsi DIY dikenal sebagai tempat tujuan untuk menempuh pendidikan tinggi dan juga tempat untuk berwisata atau wisata atau pariwisata. Nah, hal ini ditujukan juga datanya di mana universitas yang ada di DIY berjumlah 110 hingga saat ini, data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Lalu untuk objek wisata juga ditunjukkan cukup banyak, dari tahun ke tahun, ada peningkatan. Ketiga hal ini membuat, tren indeks pasokan rumah yang ada di Provinsi DIY dari kuartal 3 hingga kuartal 3 2020 hingga kuartal 3 2021 itu meningkat dari yang sebesar 65,9% menjadi 83,1%. Hal ini membuat PT Jasa Laras turut untuk melakukan ekspansi pasar atau membuka proyek baru supaya mendapatkan pelanggan yang lebih banyak, baik itu pelanggan baru atau pelanggan yang sudah ada. Nah, berusaha masalah yang ada pada penilaian ini adalah PT Jasa Laras atau yang saya singkat nanti PT JGS, yang sebelumnya tidak cukup sukses saat melakukan ekspansi ke wilayah Kabupaten Brebes, saat ini akan melakukan ekspansi pasar geografis ke wilayah yang lain dengan segmen yang sama. Dalam melakukan ekspansi pasar kali ini, perusahaan harus merumuskan ulang strateginya supaya perusahaan tidak kehilangan peluang yang ada di pasar dan juga menghindari ancaman yang datang. Lalu pertanyaan penelitiannya adalah, apa strategi yang tepat untuk PT JGS dalam melakukan ekspansi pasar geografisnya ke wilayah yang lain dengan segmen kalangan menengah ke atas yang menginginkan suatu hunian di kawasan perumahan dengan fasilitas yang lengkap. Lalu tujuan penelitiannya adalah untuk memformulasikan strategi ekspansi pasar yang tepat bagi PT JGS dalam melakukan ekspansi pasar geografis ke wilayah yang lain dengan kalangan menengah ke atas yang menginginkan suatu hunian di kawasan perumahan dengan fasilitas yang lengkap. Lalu lingkup penelitiannya adalah di perusahaan PT Jasa Laras dengan menganalisis faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perusahaan saat melakukan ekspansi pasar. Berikutnya adalah landasan teori yang ada pada tesis ini. Yang pertama adalah ekspansi pasar yang jelaskan menurut Pratama dan Arif, yang bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar dan bisa lebih menjangkau basis pelanggan yang lebih luas dengan cara memasuki pasar baru atau memunculkan produk baru. Lalu struktur pasar adalah suatu kegiatan pasar yang bisa menyajikan informasi-informasi mengenai aspek yang mempunyai pengaruh cukup penting terhadap perusahaan dan kinerja pasar. Lalu analisis SWOT merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang ada secara sistematis dalam merumuskan strategi perusahaan. Lalu teori berikutnya adalah Porter Five Forces yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang timbul baik itu dari sisi pembeli, pemasok, dan juga pesaing yang baru masuk. Lalu berikutnya analisis Pestel yang digunakan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk perencanaan strategis, perencanaan pemasaran, pengembangan, dan penelitian produk atau jasa baru. Lalu berikutnya adalah teori mengenai kebutuhan lingkungan, yaitu melakukan pengembangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan dari generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik itu ekonomi, sosial, ataupun aspek lingkungan. Lalu yang terakhir adalah strategi diamond yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk menganalisa, mengintegrasikan, dan meringkas strategi yang ada pada tingkat operasi, dan juga mengkomunikasikan produk ke pelanggan dengan menggunakan 5 elemen yang ada di strategi diamond, yaitu diantaranya arena, kendaraan, pembeda, tahapan, dan juga logika ekonomi. Kerangka penelitian yang ada pada tesis ini dimulai dari penyusunan rumusan masalah, lalu setelah itu menentukan tujuan penelitian, setelah itu mengkaji literatur, mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan juga data sekunder, mengolah dan menganalisis data, lalu diakhiri dengan kesimpulan. Metodologi penelitian yang ada pada penelitian ini adalah desain penelitian. Penulis menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan solusi secara mendalam untuk penelitian Saras bisa merumuskan strategi dalam melakukan ekspansi pasar. Lalu sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan direktur, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan juga pelanggan PJGS. Lalu data sekunder yang meliputi pasokan properti, permintaan properti, dan juga lahan yang tersedia di DIY didapatkan dari situs pemerintah atau website yang kredibel seperti BPS, Bapeda DIY, Rumah.com, Indonesia Property Market Index, dan juga Bursa. Lalu
masuk ke analisis dan pembahasan. Yang pertama adalah mengenai pembahasan struktur pasar properti di Provinsi DIY. Pasokan properti yang ada di Provinsi DIY itu disumbangkan setidaknya oleh perusahaan yang sudah terdaftar di REI hingga tahun 2023, yaitu sebanyak 91 perusahaan, di mana pada segmen kelas atas didominasi oleh 2 perusahaan, sedangkan pada kelas kelas menengah tidak ada yang mendominasi. Nah, ini juga ditujukan oleh tren indeks pasaran properti di Yogyakarta, di mana pada kuartal 1 2021 menunjukkan 90,1%, dan 1 tahun berikutnya, yaitu pada kuartal 1 2022 menunjukkan 145,9%. Hal ini tentunya berimbas pada ketersediaan lahan potensial yang ada di DIY, di mana data dari Bapeda DIY tahun 2019 menunjukkan bahwa ada lahan seluas 317.964,9 hektar yang dari tahun ke tahun akan terus berubah seiring dengan penggunaan atau perubahan penggunaan lahan yang ada di Provinsi DIY. Lalu permintaan properti yang ada di Provinsi DIY itu dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 2020 sudah mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini karena pulihnya ekonomi setelah pandemi COVID-19, lalu ditambah dengan kembali aktifnya perkuliahan tatap muka, dan juga Provinsi DIY yang memang melimpahnya wisata dan juga universitas membuat Provinsi DIY menjadi nomor satu tujuan wisata dan juga nomor satu tujuan belajar berdasarkan survei dari Gustad tahun 2022. Lalu analisis pestel yang ada di PT CGS, yang pertama adalah faktor politik yang berpengaruh kepada perusahaan cenderung memberikan ancaman karena faktor politik membuat perizinan di beberapa lembaga pemerintahan membutuhkan waktu lebih lama sehingga bisa menghambat jalannya bisnis atau operasional. Lalu yang kedua, faktor ekonomi bisa memberikan peluang sekaligus ataupun memberikan ancaman. Ancamannya adalah jika kondisi ekonomi sedang tidak stabil seperti pada masa-masa COVID-19, daya beli masyarakat akan turun, dan peluangnya jika ekonomi sudah stabil seperti saat ini, daya beli masyarakat akan naik kembali. Lalu faktor sosial cenderung memberikan peluang bagi perusahaan karena data BPS menunjukkan populasi Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu dan akan berimbas pada permintaan hunian yang juga terus akan meningkat. Lalu pada faktor teknologi lebih memberikan peluang bagi perusahaan, hal ini karena ada beberapa teknologi yang belum digunakan secara maksimal oleh PT Jogja Selaras, yang mana teknologi ini bisa membantu perusahaan dalam kegiatan bisnisnya, terutama pada sektor pemasaran. Lalu yang berikutnya adalah faktor lingkungan lebih memberikan peluang bagi perusahaan karena perusahaan saat ini sudah memperhatikan kenyamanan lingkungan yang ada di kawasan perumahan. Lalu faktor terakhir adalah faktor hukum yang cenderung memberikan ancaman bagi perusahaan karena kegiatan operasional perusahaan bisa terhambat akibat berubah-ubahnya regulasi dari waktu ke waktu. Lalu berikutnya analisis mengenai quarter five forces, ada 5 hasil, di mana yang pertama adalah ancaman pendatang baru memiliki nilai rata-rata terendah, yaitu sebanyak 3,11. Lalu kekuatan tawar-menawar dari pembeli memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu 3,61. Lalu ancaman produk pengganti memiliki nilai rata-rata sebesar 3,35, dan juga kekuatan tawar-menawar pada pemasok memiliki nilai rata-rata sebanyak 3,44, dan yang terakhir adalah persaingan antar pesaing industri yang sama memiliki nilai rata-rata sebesar 3,38. Nah, hal ini bisa dilihat di mana nilai terendah didapat dari ancaman pendatang baru karena tingginya barier, dan juga nilai tertinggi didapat dari tawar-menawar dari pembeli. Hal ini karena banyaknya produk pengganti atau banyaknya kompetitor yang ada di pasar sehingga pembeli bisa dengan mudah berpindah dari merek ini ke merek yang lain, seperti itu. Lalu analisis SWOT pada penilaian ini menggunakan matrik EV dan EV, di mana nilai X yaitu skor strength ditambah skor weakness didapatkan hasil 1,36, lalu nilai Y dari skor opportunities ditambah skor threat didapatkan hasil 0,61. Dari hasil tersebut bisa digambarkan di diagram SWOT, di mana ini menunjukkan titik pada kuadran 1 yang artinya growth. Nah, artinya perusahaan sebaiknya melakukan strategi pertumbuhan atau grow oriented strategi dengan cara menggunakan kekuatannya yang ada untuk menangkap peluang yang ada saat ini. Nah, sehingga hal ini bisa digunakan perusahaan untuk melakukan ekspansi pasar ke wilayah yang baru dengan cara menggunakan kekuatannya saat ini. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah strategi diamond, di mana di sini PT Jogja Selaras mempunyai produk perumahan yang disegmentasikan untuk kalangan menengah ke atas dengan letak geografis di Provinsi DIY dan juga pemasaran melalui digital, yakni iklan di Google dan juga iklan Meta.
Lalu yang kedua dalam elemen kendaraan, di sini perusahaan melakukan pengembangan internal produk, yaitu mengembangkan beberapa produk baru untuk diekspansi atau dibuka di wilayah yang baru, dan juga mengakuisisi proyek yang telah mangkrak dari perusahaan lain. Nah, yang ketiga adalah pembeda yang ada di PT JGS, yaitu sebaiknya lebih ditonjolkan lagi mengenai fasilitas terlengkap di kelas harganya, lalu memberikan fleksibilitas pembayaran, lalu juga memberikan kualitas bangunan yang lebih baik dibandingkan pesaingnya di kelas harga yang sama. Lalu pada elemen tahapan, ada 4 tahapan. Yang pertama adalah pembelian lahan baru, lalu setelah itu melakukan perencanaan desain kawasan yang baru disesuaikan dengan kompetitor yang ada di lokasi sekitar, lalu peningkatan kesadaran merek melalui iklan digital. Hal ini supaya beberapa, calon pelanggan atau masyarakat lebih mengenal merek PT Jasa Selaras. Lalu yang terakhir adalah mengakuisisi proyek perusahaan lain yang sebelumnya tidak dilanjutkan atau mangkrak. Yang terakhir adalah elemen logika ekonomi. Yang pertama adalah mendapatkan laba dari penjualan produk rumah dan juga laba dari kustomisasi tambahan bangunan. Lalu yang kedua melakukan strategi repeat order, dan yang terakhir adalah menetapkan harga dan produk premium untuk pelanggan menengah ke atas. Karena sebelumnya PT JGS belum melakukan, eee, harga atau mempunyai produk premium untuk kalangan menengah ke atas atau kalangan atas. Nah, sebaiknya mulai saat ini bisa menyasar kalangan menengah ke atas. Lalu kesimpulannya adalah, hasil analisis Pestel menunjukkan bahwa hampir semua lini, baik itu dari perizinan, produksi, hingga pemasaran, ikut terdampak dari berubahnya beberapa faktor eksternal. Lalu hasil dari analisis Porter Five Forces, kekuatan tawar-menawar, dan dari pembeli menunjukkan titik tertinggi, sehingga perusahaan harus memperhatikan harga jual produknya dan juga memperhatikan pesaing di lokasi sekitar wilayah proyek. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan hasil analisis SWOT, PT JGS melakukan ekspansi pasar dengan menggunakan growth oriented strategy, yang berarti perusahaan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada di pasar. Nah, ekspansi pasar yang bisa dilakukan oleh PT JGS adalah mulai menerapkan efek keberlanjutan lingkungan untuk produknya, karena beberapa pelanggan dan juga masyarakat sekitar sudah mulai aware terkait lingkungan saat ini. Lalu yang terakhir adalah dengan sumber daya yang dimiliki, perusahaan bisa untuk melakukan ekspansi pasar, dan juga perusahaan saat ini sudah bersih dari hutang, sehingga sebaiknya perusahaan segera melakukan ekspansi pasar dengan menerapkan strategi yang ada pada rumusan strategi Diamond. Lalu saran yang ada pada penelitian ini adalah strategi bisnis yang dirumuskan pada penelitian ini dibuat untuk jangka waktu kurang lebih 3 sampai 5 tahun ke depan. Tetapi hal ini bisa berubah karena faktor eksternal yang bisa berubah suatu waktu, seperti adanya pesaing baru atau, beberapa pesaing saat ini mulai meniru strategi dari PT JGS, seperti menerapkan atau memberikan fasilitas yang lengkap di kelas harga yang sama. Lalu yang kedua, PT JGS bisa mulai mempertimbangkan desain rumah yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan, seperti membuat, pencahayaan lebih banyak untuk masuk ke rumah, lalu memberikan hijauan di sekitar lingkungan rumah, lalu memberikan sirkulasi udara yang baik. Karena saat ini beberapa isu lingkungan sudah sering dibahas hampir di semua lini industri. Lalu keterbatasan penelitian yang ada di tesis ini adalah terdapat keterbatasan dalam pengambilan data, jumlah perumahan yang masih aktif yang ada di DIY, lalu data terkait ketersediaan tanah potensial yang ada di DIY. Lalu yang kedua, penelitian ini hanya berfokus kepada perumusan strategi untuk ekspansi di wilayah provinsi DIY saja, tidak di luar provinsi DIY. Lalu yang ketiga adalah penelitian terkait ekspansi pasar di industri properti ini cukup sulit untuk didapatkan, karena tidak banyak, jurnal ataupun, artikel terkait ekspansi pasar di industri properti. Lalu yang terakhir adalah peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses wawancara dan penyelesaian kuesioner, karena kesibukan dari masing-masing responden, seperti dari direktur, dari manajer operasional, manajer pemasaran, dan juga dari waktu untuk wawancara dengan pelanggan dari PT JGS. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.